Rasianers, akhir-akhir ini banyak berita kecelakaan di perlintasan kereta api. Banyak yang bilang bukan hanya karena kelalaian manusia, tapi karena gangguan makhluk halus bernama setan budik. Bagaimana nih setan budik? Iya, Mas Raden. Aku ada di mana saja ketika manusia tak mau mendengar dan pikiran kosong, salah satunya di lintasan kereta api. Aku datang ketika telinga terbuka, tapi hati tertutup. Kenapa engkau disebut setan budik? Apa memang kau tuli terhadap bacaan doa dan azan? Aku memang tuli, Mas. Tuli terhadap panggilan langit. Azan bagiku hanyalah getaran angin. Tapi ketulian itu bukan kelemahanku, itu caraku hidup. Karena selama manusia juga enggan mendengar peringatan, aku tumbuh dalam pikiran mereka. Banyak kecelakaan terjadi di perlintasan kereta. Orang menerobos palang, tak dengar sirine. Apakah itu karena bisikanmu? Aku tak perlu berteriak, hanya menutup pendengaran mereka dari dalam. Saat rasa tergesa lebih keras dari suara sirine. Mereka bukan tak dengar, Mas Raden. Tapi aku membuat mereka merasa aman padahal celaka menunggu. Aku sering melihat berita kecelakaan di lintasan kereta api. Kau ikut andil di kejadian itu, setan budik? Aku menempel di belakang helmnya, Mas Raden. Kuusap telinganya dengan jari-jari gelapku. Sirine lenyap, teriakan warga menguap. Yang tersisa hanya bisikan. Wahahahaha. Ayo cepat bang, jalan aja terus. Masih sempat nih. Ayo cepat terobos, kamu kan lagi buru-buru ya kan? Keretanya masih lama ini. Wahahahaha, dasar manusia tidak sabaran. Padahal jika mau menunggu sebentar saja, niscaya kau akan selamat sentosa. 5 menit kau tukar dengan penyesalan seumur hidup. Hahaha. Jadi Mas Raden, bukan aku yang menabrakkan. Aku hanya menonton. Mereka yang tuli oleh rasa tergesa, yang tak dengar suara peringatan. Itu wilayahku. Setiap jeritan terakhir mereka bagiku adalah lagu kemenangan. Kurang ajar kau, setan budak. Jadi tadi katamu bukan cuma di lintasan kereta saja kau mengganggu manusia. Di mana lagi, Ampun, Mas Raden. Ampun. Aku tak punya tempat tetap. Aku ada di mana orang menolak peringatan. Saat anak tak dengar nasihat orang tua. Saat manusia abaikan panggilan solat. Saat hati menolak suara nurani. Disitulah aku berbisik tanpa suara. Oh, jadi begitu cara main lu ya, setan budak. Kalau kau tuli terhadap doa, bagaimana manusia bisa mengusirmu? Udah kesel saya ini jadinya. Bukan suaranya yang menyingkirkanku, tapi getaran hatinya. Orang yang berzikir dengan sungguh-sungguh memancarkan cahaya yang membakar telingaku. Aku tak tahan dengan hati yang hidup, Mas. Aku hanya betah di hati yang beku dan sombong. Terakhir deh, sebelum lu gua usir nih setan budak. Apa pesan buat manusia yang masih keras kepala dan tak mau mendengar nasihat? Dengar sebelum terlambat. Karena tuli bukan di telinga, tapi di jiwa. Saat kalian berhenti mendengar kebenaran, aku yang akan mendengar untuknya. Dan ketika suara maut datang, baru mereka sadar. Tapi sudah tak bisa mendengar apa-apa lagi. Nah itu dia ya, Rasianers. Oh iya, bagi yang berminat dengan garam rukyah, boleh langsung di check out. Agar kita senantiasa dijauhi dari gangguan makhluk tak kasat mata. Ambil hikmahnya dan buang buruknya. Waspadalah.